Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Qatar ini. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga ini hari dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita, dan ini nggak hanya gempar di kalangan kita ya, namun juga di tanah air juga gempar ya, yaitu mengenai seorang ibu yang cuti ke tanah air di bulan Lebaran ini atau di bulan puasa ini. Pengennya kan kumpul sama anaknya tercinta, namun ia telah tiwas di tangan anaknya sendiri. Jadi sebelum nanti kita membahas ya sampai detail, kemudian juga saran-sarannya itu bagaimana, sekali lagi mari kita doakan untuk Ibu Sunarsi, semoga diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga beliau ini dijembarkan lapang kuburnya, dan semoga beliau ini diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Desa Urek-Urek, Kecamatan Gandosari, Malang ini digegerkan tentang sebuah tragedi yang sangat memilukan ya. Seorang ibu yang bernama Sunarsi, 47 tahun, merenggang nyawa di tangan anaknya sendiri, yaitu yang bernama Damput, umurnya 28 tahun. Dan bagaimana dengan cerita, kan kawan, tolong disimak videonya, dan yuk kita saling memperbaiki diri, kemudian saling menasihati satu sama lain. Berapapun usia Anda, ketika nasihat itu penting, monggo mbak-mbak komentar, saling menasihati satu sama lain ya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Belum kering berita, yaitu seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri, di mana permasalahannya adalah uang. Nah ya, belum kering ya, belum kering. Dan ini kejadian lagi seorang anak yang dimana bunuh ibunya sendiri, dan dua-duanya ini adalah pekerja migran Indonesia yang kerjanya di negara Hong Kong. Jadi kawan-kawan simak videonya, dan kita bakal membahasnya dan sekaligus memberikan pelajaran atau edukasi dari kasus di atas. Dan ini adalah ceritanya. Oke, biasa ya, kita ini kalau kerja di luar negeri sekitaran pertengahan puasa, kemudian sampai selepas lebaran, banyak mbak-mbak ini minta cuti ke kampung halaman. Begitu juga dengan Ibu Sunarsi ini, minta cuti atau pulang kampung lebaran bersama keluarga. Dan si Ibu Sunarsi ini ya sama seperti lainnya, minta liburan atau cuti, pengen kumpul sama keluarga, pengen kumpul sama anak tercinta, yang dimana sejak kecil ibu ini telah bekerja ke negara beton. Walaupun dia sudah cuti berkali-kali, namun kan juga pengen kan lebaran bareng anak, apalagi ada pandemi selama 3 tahun, ini kesulitan cuti ya. Nah, setelah si ibu ini cuti sampai ke rumah ya, pertama kalinya ini si anak laki-lakinya umur 28 tahun, artinya udah gede ya, udah dewasa, udah bangkong lah intinya. Udah bangkong ya, waktunya nikah. Ini minta uang kepada si Ibu Sunarsi ini sebesar 30 juta. Ini yang pertama. Si ibu sudah memberikan uang tersebut, namun cepat habis. Akhirnya si anaknya ini yang bernama Damput ini minta uang lagi sebesar 10 juta. Nah, sama si ibu ini tidak dikasih. Terjadilah keduanya cecok adu mulut. Ya ibunya mikir, kamu kalau sudah aku beri 30 juta kok cepat habis. Tapi anaknya ini namanya nakal, namanya pengen duit, terbiasa dapat uang,
Dia minta, namun si ibu tidak memberikan. Akhirnya terjadilah cekcok. Nah, cekcok ini sebenarnya terjadi pada tanggal 13 April 2023. Ya, terjadinya cekcok. Nah, kemudian 3 hari kemudian, yaitu tepatnya tanggal 15 April 2023, kan masih tetap cekcok ya kedua belah pihak. Akhirnya membuat si anak semata wayangnya yang dibesarkan penuh kasih sayang, yang semuanya diberi, begitu uang ataupun barang-barang, ini membacok ibunya karena ya mungkin greget dan juga dendam sama ibu. Akhirnya dibacoklah ibunya. Nah, ketika sudah dibacok, si ibu ini masih bisa keluar sampai ke halaman rumahnya dengan teriak-teriak minta bantuan. Dan si tetangganya ini ngeliat ibu tersebut ini dalam bersimbah darah waktu keluar. Nah, setelah dia keluar, si ibu ini akhirnya terjatuh di halaman rumahnya dia. Secara otomatis langsung si warga ini memergoki dan menangkap anaknya dan menelpon pihak petugas kepolisian. Nah, kawan-kawan, di dalam kasus seperti ini, ya, apa sih pelajaran yang harus kita ambil? Ini nggak jauh beda kayak kemarin. Kerja bertahun-tahun dikirimkan buat anak, ternyata dihabiskan oleh anak itu sendiri. Dan ini saking gregetnya ya si anak ya, itu sampai bacok ibunya sampai 3 kali ya. Tanpa menyalahkan almarhumah ya, tanpa menyalahkan, ini bisa loh dijadikan pelajaran buat kita semuanya ya. Kayak kisah seperti ibunya ini, mungkin karena sudah lama meninggalkan anaknya dari kecil, akhirnya si anak ini hanya mendapatkan uang saja dan tidak dapat didikan dari ibu. Tapi seorang ibu, ya wajar aja ketika ekonomi tidak memadai dan pengen mengangkat derajat, ibaratnya adalah keluarganya, maka si ibu ini rela pergi ke luar negeri mencarikan anaknya atau buah hatinya ataupun keluarganya ini ekonomi, uang, agar kelak ia bisa sekolah tinggi ya. Itu hal yang wajar. Namun ingat, Anda semuanya nggak masalah keluar negeri cari duit untuk anak, untuk suami. Tapi ingat, jangan terlalu memanjakan satu suami Anda ataupun anak Anda. Karena kalau Anda terlalu memanjakan mereka, ini tidak membuat si anak atau suami Anda ini belajar bagaimana cara menghargai uang Anda, keringat yang Anda keluarkan ketika mencari uang di negara lain. Ini nggak akan pernah menghargai Anda. Karena apa? Mereka terima beresnya. Jadi kalau Anda memang pengen memberi, berilah. Namun ingat, sebatas wajarnya saja. Anda sayang sama keluarga, tapi ingat, Anda bisa menjerumuskan mereka ketika Anda ini tidak bisa mencegah mereka menggunakan uang dengan sembarangan, dengan boros. Ini ingat, ini adalah petaka yang sebenarnya Anda sedang menggali lubang Anda sendiri. Jadi tolong untuk mbak-mbak semuanya, ibu-ibu semuanya, saya tahu Anda bekerja ke luar negeri untuk mereka, untuk suami Anda, untuk masa depan anak Anda. Tetapi kalau Anda terlalu memanjakan mereka, mereka tidak akan pernah dewasa di dalam kehidupan mereka. Ya iya, mereka akan menerima, minta saja, bisanya minta, tanpa mereka mau belajar bagaimana cara mencari uang walaupun cuma sedikit. Ketika Anda memanjakan, ini bisa berakibat fatal kepada kehidupannya, kepada keluarga Anda, bahkan kepada Anda sendiri. Jadi posisi ini mungkin ibu-ibu, mbak-mbak lebih berpengalaman di dalam berkeluarga. Beda dengan saya
yang belum berkeluarga. Jadi nggak tahu sih bagaimana rasanya sayang kepada suami, rasanya sayang kepada istri. Kok istri sih? Rasanya sayang kepada anak. Jadi rasa sayang Anda itu luapkan dengan memberikan apa saja kepada anak. Ketika Anda melakukan hal itu, mungkin ketika aku berkata, kan Anda belum di posisi seperti ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah nikah. Tetapi di sini kan kita saling istilahnya adalah menasihati satu sama lain. Oke, yang dimana sampean jangan melihat berapa umur orang yang menasihatin sampean. Sampean jangan melihat orang itu sudah menikah atau belum, di posisi sampean apa belum. Tetapi terima yang namanya kritikan, terima yang namanya nasihat. Karena kalau nasihat itu baik, pakai. Kalau nggak baik, jangan dipakai. Begitu juga dengan saya. Anda mungkin ada yang ngeritik bagaimana sih tentang istilahnya adalah pengetahuan saya, kemudian bagaimana bahasa saya. Ya memang Anda boleh mengkritik saya. Begitu juga ketika ada kasus, aku bisa mengkritik Anda juga. Entah itu kasus tentang ketenaga kerjaan atau masalah pribadi Anda, entah itu hutang suami Anda ataupun permasalahan dengan anak bahkan majikan Anda. Kita hidup di sini saling mengkritik asal bisa membangun, ya. Jadi ini nasihat bukan karena saya tidak suka sama mbak-mbak, tapi karena Anda seorang perempuan, seorang ibu, dan aku juga seorang perempuan yang bakal suatu saat akan menjadi ibu. Jadi di sini kita saling menasihati satu sama lain. Enaknya sampean gimana, enaknya saya gimana. Jadi tolong buatkan kawan semuanya, ibu-ibu ataupun mbak-mbak, tabung uang Anda. Jangan semuanya dikirimkan ke Indonesia. Karena ketika Anda memberikan mereka kemewahan, ingat ini fatal akibatnya. Apalagi Anda tidak di samping mereka, Anda tidak melihat mereka, Anda tidak memantau mereka. Fatal ya Mbak, bener. Sampean numpuk duit sampean. Bener. Ya walaupun itu uang Anda, setidaknya saya pribadi ini sayang kok sama sampean ya. Jadi tolong simpen uang sampean di bank sendiri. Kalau memberi, berilah secukupnya. Walaupun anak Anda sekolah, berilah secukupnya. Karena mereka masih ada bapaknya ya. Biar bapaknya yang bekerja. Lek sampean melakukan seperti itu artinya keluarga sampean harmonis, saling menghargai satu sama lain, bagaimana caranya kerja mencari uang, beratnya bagaimana nggih. Oke, jadi kawan-kawan bisa lihat ini fotonya, bisa lihat ini Facebooknya, dan mungkin goram banget sama ini Mas ya. Sudah gede umur 28, sudah tuwek, sudah bangka, tapi sikapnya kayak anak kecil-kecil dan tidak memiliki kasih sayang kepada ibunya. Padahal dari kecil ibunya ini mencari uang untuk si Mas ini. Tapi lihat kelakuannya dia, ya seolah-olah memang karena ia ini nerima beres aja. Jadi ya ini kelakuan jadi kayak gini. Jadi kita juga mendoakan semoga Masnya ini mendapatkan ganjaran tokar Mas setimpal-timpalnya sampai Mas ini sadar kembali ya bahwa ingat surga itu di bawah kaki tangan ibu, di bawah kaki ibu. Dan kalau sampai ibunya ini meninggal di dalam keadaan tidak mendapatkan maaf dari ibunya dan keadaan marah, maka celakalah hidup si anak ini ya. Dan kita doakan untuk ibu semoga diampuni segala dosa-dosanya. Nah, channel Linduri, mohon maaf jika ada perkataan yang salah kemudian kadang bacot. Nah ya sekali lagi mohon maaf. Channel Linduri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.